Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini saya minta waktunya sebentar berkaitan dengan kegiatan kami bertiga, dari saya, Bianti, kemudian Bu Rina, yaitu berkaitan dengan pengimbasan materi kita yang keempat, yaitu budaya positif di sekolah. Nah, ini memang dari kami ada tugas untuk mengimbaskan ini sehingga nanti dari budaya-budaya nanti bisa kita laksanakan di sekolah ini. Ibu bapak sekalian, dulu pernah saya sampaikan di ruang ini itu bahwa tentang apa itu namanya, tentang budaya positif. Tapi pendidikan kita ini saat ini diarahkan menuju ke akhlak mulia. Jadi akhlak mulia. Jadi membentuk manusia yang berkarakter, sekarang berkarakter Pancasila saat ini Bapak sekalian yang ditambahkan. Jadi anak yang dibutuhkan adalah anak yang peduli, anak yang tanggung jawab, anak yang solehah, tertib, disiplin. Sekarang yang diutamakan itu. Ya, dengan kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dilan, itu kemarin dulu disampaikan. Dengan tujuan akhir pendidikan kita, Ibu Bapak sekalian, yaitu menjadikan, menuntun anak kita berperilaku, berkarakter yang mulia sehingga bahagia. Kemarin saya sampaikan bahagia di dunia dan di akhirat. Intinya itu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan pendidikan saat ini yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini saya mereplay apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, pendidikan di sekolah itu pada hakikatnya seperti petani. Ya. Seperti petani kita menanam, jadi anak-anak ini tanaman kita. Kita menanam, harus kita rawat, kita pelihara sampai anak itu tumbuh besar. Jadi menuntun laku anak-anak sehingga nanti menjadi anak yang baik. Ini seperti itu sampai makanya ada pernah saya sampaikan dulu ada prinsip bobot bebet itu saya sampaikan kita menanam. Jadi kita mengembangkan kemampuan anak menjadi hal yang baik. Dan budaya apa yang menyebabkan budaya baik ini semuanya itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama karakter diri, jadi dari keagamaan kita, dari agama, kemudian lingkungan sekolah kita. Nah makanya saat ini saya termasuk pengimbasan dari guru pembina yaitu budaya positif di sekolah, menciptakan lingkungan sekolah dan lingkungannya positif. Lingkungannya positif ini dalam hal karakter, Selanjutnya ini pendahuluan saya. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi kebiasaan. Jadi anak-anak itu biasa berbuat baik. Biasanya berkata pisau-pisau malah orang pisau-pisau, termasuk gurunya dari mulai seperti sampaikan Bian tadi. Jadi menjadi baik, kita semuanya artinya jadi baik, maksudnya seperti itu. Jadi Pak Guru bercontoh yang baik. Jadi kalau Pak Guru saya belum melaksanakan, tapi dulu saya belum memerintahkan. Ini memang dimulai dari diri kita sendiri, Ibu Guru, termasuk saya. Jadi saya itu seperti hari Senin kemarin saya contohkan, saya ini seragamnya keliru. Ada saya seragam kiri hari Senin. Kawan saya juga tapi semuanya saya memakai seragam kaki. Saya tahunya sudah Jalan Samudra. Saya pagi-pagi harus membantu menyiapkan upacara, kayaknya mulai jauh kawan untuk lagi. Akhirnya ada dua hal pilihan saya. Satu sekolah sekolah seragamnya rapi, ternyata ya isin aja. Saya mengumpulkan ke anak-anak, saya juga makhluk asli ya isin. Betul ini. Jadi itu sudah bagus, dari diri kita adalah sama. Jadi anak-anak nanti juga sama. Nek tidak sama dengan temannya, tidak seragam dengan temannya, tidak disiplin, tumbuh rasa malu. Jadi awal dia tidak sudah malu, cukup kita ingatkan sedikit aja. Kados kula, tegur asli kali Pak Seno. Ditegur oleh Pak Seno saat itu pas saya ngejin. Pak Kengi niki mau napa kesupen. Aduh, aku sudah merasa. Nggih. Jadi ini yang ditumbuhkan ke anak-anak. Jadi apa itu disiplin dari diri sendiri. Cukup diingatkan sudah malu. Orang perlu tegur berulang-ulang berkali-kali. Jadi tumbuh disiplin intrinsik dari dalam diri sendiri. Ini contohnya budaya positif. Jadi beribadah sudah dilaksanakan. Kemudian yang ini yang kita perlu untuk diri kita, saya senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa, bersalaman, sedekap dulu, tak bersalaman, itu budaya yang baik-baik kita laksanakan. Berikutnya
tidak menimbulkan sampah. Ini yang kemarin, kalau ini sebelumnya sudah saya tulis itu membuang sampah pada tempat yang sesuai. Dari hasil Pak Imam Sutopo tidak menimbulkan sampah. Nah, ini kita budayakan tidak menimbulkan sampah. Membuang sampah dengan tepat. Membuang sampah nanti sudah tidak menimbulkan sampah, membuang sampah dengan tepat. Berikutnya peduli diri sendiri. Ini peduli sendiri. Misalkan seragam itu terhadap diri sendiri kita. Jadi peduli sendiri. Kemudian sesama saling membantu teman. Jadi anak-anak itu kebijakan saling membantu. Tidak acuh-acuh, cuek, bebek ngerti koncone, dibiarkan saja. Jadi kita bantu peduli pada sama teman. Kemudian lingkungan. Peduli pada lingkungan. Ini halaman yang kotor ini satu. Ini contoh. Kemudian saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian bertanggung jawab. Ini semuanya yang ditanamkan kepada kami semuanya guru penggerak berkaitan dengan menciptakan lingkungan berbeda. Ini kemudian menjaga kebersihan sekolah, sopan santun, ini berkaitan dengan senyum dalam bahasa tadi. Kemudian disiplin dalam keyakinan kelas. Kalau dulu biasanya kita menggunakan tata tertib menyatukan sekolah, saat ini diganti dengan keyakinan kelas. Diulang juga bingung. Tata tertib itu hubungannya dengan sanksi. Sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas nanti hubungannya dengan restitusi. Seperti yang kami goyang. Jadi tata tertib tidak dilaksanakan dengan sanksi. Jadi sanksi anak itu timbul rasa hatinya mesti sugel. Itu maksudnya kalau restitusi anak itu sungguh kesadarannya diri sendiri. Oh bahwa saya ini salah, saya harus mengubah. Keyakinan kelas saat ini aturan itu diganti menjadi keyakinan kelas. Nek kelas tinggal bangun kecil, sekolah yang menjadi keyakinan sekolah. Seperti Pak Imam Sutopo kemarin ditanya oleh Pak Seno, itu apa sanksinya? Tidak ada sanksi, memang sekarang bukan sanksi lagi, menjadi apa restitusi. Saat ini itu kita harus pahami. Berarti harus anak itu seperti saya tadi ada 3 tahap restitusi, itu penting kan? Yang saya sampaikan itu Pak Kendi, ya. lingkup actionnya apa kalau keyakinan kelas yang bisa berkaitan dengan apa-apa yang kita kerjakan di sekolah. Misalkan peduli terhadap diri. Keyakinan kelas dengan tata tertib beda sekali. Nah, keyakinan kelas umum, misalkan tadi saya sampaikan adalah ini peduli diri sendiri. Jadi peduli diri sendiri ini menyangkut seragam. Nah, misalkan anak-anak seragamnya sudah dimasukkan, terus dimasukkan. Mas, kenapa seragamnya dalam aturan? Pakai seragam hari ini di sekolah kita aturannya bagaimana? Itu bisa saja. Maksudnya halus seperti itu biasa nih. Nyapa orang seragam, metu. Nah ini sekarang bedanya itu dengan apa yang restitusi, dengan restitusi halus seperti bahasanya Bu Dia, Bu Purnira. Tapi saat ini menggunakan seperti DK itu memang semua ibu dan bapak guru. Kesiswaan biasanya aturan dan tata tertib sekarang itu. Mungkin bapak sekalian, sudah saya sampaikan. Ini baru pendahuluan, nanti setelah ini intinya terakhir gongnya itu di segitiga restitusi. Jadi materi saya berdalam itu ada perubahan paradigma. Kemudian yang kedua disiplin menurut guru penggerak, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian tadi posisi kontrol, segitiga restitusi. Ini materi saya yang keempat. Yang keempat, kemarin yang 1, 2, 3 jadi terus bergerak mau menggerakkan. Kalau orang belum digeraknya itu bergerak sendiri memberikan. Nah ini guru sekalian yang saat ini memang harus disampaikan. Butuh waktu mestinya. Nah ini perubahan. Nah ini perubahan ini di sini. Untuk perubahan ini adalah teori kontrol. Teori kontrol itu maunya kita sama prakteknya, okay? Maunya kita sama prakteknya. Maunya kita itu kebutuhan kita dengan semua bapak ibu sama. Jadi saya kontrol upah belum digeraknya maunya kita. Prakteknya di lapangan kebutuhan kita ya orang tidak sama dengan temannya. Maunya kita semua orang melihat hal yang sama. Upah belum menggerakkan anak maunya kita. Prakteknya tidak melihat anak bapak ibu melihat hal yang berbeda. Jadi ternyata seperti ini. Saya bisa mengontrol orang lain KP.
Bapak Ibu guru ayo kabeh bergerak bersama setiap hari Jumat pagi ning kelas dhewe membersihkan halaman. Ternyata tidak, prakteknya angel. Saya sendiri jadi pas kesiswaan tuh ini jadi pusing 7 keliling dari Sabtu. Makanya Pak Prato ini hari Sabtu mulai pusing. Jadi hari Sabtu itu inginnya Bapak Ibu guru semuanya kalau pas kerja bakti semuanya di depan kelasnya masing-masing bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Prakteknya mengajak bersama-sama ini teori, dari kemauan kita seperti itu, ternyata praktek kontrolnya ternyata sulit. Nah, ini. Terus berikutnya yang kedua, disiplin motivasi. Ya, disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin tadi? Disiplin itu biasanya nyawanya tertib, bocahnya tertib, kemudian patuh teratur, patuh pada aturan tata tertib sekolah, biasanya seperti itu. Nah sekarang, kalau budaya positif bagaimana? Sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita sampaikan lagi. Jadi saat ini itu yang dimaksud disiplin itu menghubungkan antara nilai disiplin terus orang nyaman. Sebentar, saya tadi sampaikan. Nek dino Senin seragamku karo padha karo kancane. Iya lagi mlebar metu wae niku ora disiplin dengan tidak nyaman, cukup ditegur. Pak Kemi seragamnya kok genten ngoten sudah wis krasa. Jadi maksudnya sekarang itu disiplin itu seperti begitu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan di situ ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka belajar. Nah ini Bapak Ibu sekalian harus belajar sak semuanya diri, tapi harus dipatuhi diikuti dengan disiplin diri kita yang kuat. Diri kita yang mewajibkan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi maksudnya begitu. Jadi disiplin kepada anak itu ibu bapak sekalian. Iki karepe ben bocah iki sadar polahe, sadar dari dalam hatinya sendiri. Saat ini ngoten itu paradigma yang baru. Disiplin adalah anak-anak sadar dengan dari hatinya sendiri. Jadi pokoknya saya tidak seragam yang baik, mau besok wis mas tidak seragam yang baik apa diganti. Nah, ini perlu penanaman hal yang semua bergerak untuk kita semuanya Bapak dan Ibu guru. Jadi itu. Kemudian motivasi. Jadi motivasi perilaku ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan motivasi kita dalam berbuat, jadi menghindari dan kurang nyaman. Jadi saya harus disiplin dan hati saya kurang nyaman. Itu. Kemudian ini karena ingin memperoleh imbalan itu juga ada. Terus untuk menjadi orang yang merdeka, kita ingin menghargai diri sendiri dan percaya pada diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi disiplin itu motivasinya bisa seperti itu. Tapi yang dimunculkan yang diharapkan dengan kita mengikuti guru penggerak, disiplin anak, disiplin guru itu karena motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Di caranya kita menanamkan pada anak, motivasi kita itu dari dalam diri kita sendiri muncul. Bukan karena paksaan. Ini UBK berdua ini sekarang itu seperti itu. Jadi menyadarkan anaknya aku salahnya cukup betul, mas itu langsung krosok seperti saya tadi sudah sampaikan contoh. Karena saya pas telah penuh dengan dulu contoh. Terus berikutnya keyakinan kelas hukuman. Ini yang ketiga materi saya. Keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Bedanya dengan peraturan bagaimana? Nah, ini keyakinan kelas. Beda peraturan bagaimana? Contoh ini, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang sepakati bersama. Jadi keyakinan ini masih umum, beda dengan aturan. Aturan misalkan hari Senin seragamnya biru putih, sepatunya berwarna hitam, terus sabunnya berwarna hitam. Itu rinci jelas, itu aturan. Terus perintahnya wajib, biasanya harus itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu leluasa, jadi cukup seperti ini. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai seperti ini. Terus kemudian kalau berkaitan dengan seragam, kita menghargai pada diri sendiri. Nah, seragamnya itu ditampilkan pada aturan seragam sekolah. Jadi
kita cukup menghargai diri sendiri, itu cukup lebih umum sekali. Jadi keyakinan kelas lebih umum dibandingkan dengan peraturan dan disampaikan di kelas, disepakati bersama. Zaman saya kuliah dulu, kalau kuliah ini dosen ini sebelum pulang nanti kita masuknya ya kontrak kerja itu seperti itu. Tapi ini dalam hal nilai-nilai positif, ya nilai-nilai positif. Jadi kontrak kerja nanti masuknya 80%, kita masuk sekian kali pertemuan, kalian boleh tidak masuk 4 kali pertemuan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi itu disampaikan oleh guru kepada muridnya sebelum melakukan proses pembelajaran. Itu kalau di kelas, kalau di sekolah ya di bersama-sama. Nah, kemudian contohnya berkomitmen pada setiap tugas. Jadi nanti kalau Pak Guru menyampaikan kita berkomitmen artinya ini tugas sama Bapak Ibu dikerjakan. Kita bersama-sama itu dikerjakan batas pengumpulan misalkan seperti ini ada tugas tersebut. Komitmennya umum seperti itu. Senantiasa saling membantu. Jadi kalau contohnya saling membantu selama bukan ulangan bantu apapun silakan. Dibudayakan saling membantu. Kita ajak Pak Guru juga mengajak pelatih untuk membantu. Anak ajak sunat Pak Guru membantu. Jadi memberi contoh dari kalau proses pembelajarannya guru penggerak itu dimulai dari diri sendiri. Nah ini sing sulit dari diri kita sendiri. Diri kita sudah mulai, kita sudah ketahui untuk demes mengimbaskan kepada teman-teman kita. Ini dalam hal nilai-nilai kebaikan. Itu dibebaskan. Jadi tidak seperti kemarin saya ada laporan ada yang tidak ikut guru penggerak, ini tidak sesuai dengan mata pelajaran saya misalkan. Tidak, guru penggerak masuk umum, kita untuk menggerakkan ke hal-hal budaya positif di sekolah. Jadi besoknya orang yang ngomong B juga. Anak buah kita, siswa kita nanti suatu saat menjadi orang itu betul-betul orang yang memiliki karakter yang bagus. Walaupun sudah ada pelajaran karakter itu, tapi ini dimulai dari diri kita sendiri. Itu senantiasa membantu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Ya ini misalkan kita harus seperti itu. Kemudian kami meyakini bahwa penting untuk merasa diterima. Itu. Kemudian kami meyakini sangat penting untuk tidak menimbulkan sampah di sekolah. Ini bahasanya apa ini jenis? Keyakinan kelas itu seperti ini. Berbeda dengan tata tertib. Tapi dilarang membuang sampah sembarangan. Itu tata tertib sekolah. Nah ini bahasanya umum sekali. Jadi kami meyakini sangat penting untuk tidak menimbulkan sampah di sekolah. Kurmono bahasanya itu umum sekali. Jadi itu bedanya dengan aturan tata tertib sekolah. Kemudian sampai di sini terdengar terlihat. Jadi aturan yang terdengar terlihat. Bagaimana nanti yang terdengarnya ya terlihatnya anak-anak kita berempati dengan temannya. Jadi anak-anak berempati. Kemudian misalkan anak-anak kita tidak memegang barang orang lain di kelas. Jadi demek tasik bicaknya izin seperti itu kelihatan. Kemudian diulang mendengar dengan saksama itu nanti tampilnya seperti itu. Kemudian senantiasa berbuat baik kelihatannya seperti itu. Kemudian terdengarnya selalu berbicara yang baik. Maksud kita nanti anak-anak yang kesakitan, yuk kita bantu, mari kita bantu. Kata anak merasa perlu disuruh, ada anak yang kesulitan langsung dibantu, peduli yang muncul. Kemudian misalkan ada yang anak yang tidak membawa apa, dipinjami, ini saya pinjami. Jadi seperti itu nek budaya kita orang beragama, jadi ya memang diajarkan seperti itu. Tapi prakteknya perlu kita tekankan lagi. Kemudian perilakunya ya dalam berjalan ketemu kawan-kawan senyum, salam, sapa, orang terus merongkong teh koman mas. Mesti koman ke sekolahan. Nah ini tidak boleh, dari rumah dibawa ke sekolah ini tidak boleh. Di hadapan anak kita senyum, salam, sapa. Jadi begitu anak melihat wajah kita senang, langsung langsung kesel hilang. Maksudnya itu seperti itu. Pak saya senang dengan ketemu bapak ibu guru saya bahagia. Kita itu datang ke anak itu dengan membawa rasa bahagia. Ini rasa bahagia dan rasa senang. Itu maksudnya begitu. Itu yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan lagi kita ini berupaya seperti itu, Bapak sekalian. Ini kemudian
kebutuhan dasar disampaikan sama bahwa kita menyampaikan kepada anak perilaku anak itu kita harus tahu apa sebabnya kok melakukan seperti itu. Mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar Maslow. Tapi pada guru penggerak yang diberi kebutuhan ini, kesenangan, kebebasan, cinta, kasih sayang, kemudian penguasaan, power. Jadi ini kelas ini gulut menangan diri itu berarti memang dia itu punya kebutuhannya, powernya. Itu memang dia punya kebutuhan yang harus kita salurkan dengan yang baik. Kemudian cinta dan kasih sayang, soal kepacaran ini berarti langsung ini kita itu kebutuhannya juga ada seperti itu, tapi kita arahkan, ya itu kebebasan, bocah bebas karena karena diri itu memang kebutuhan anak, tapi kita ibu dan bapak guru mengarahkan ke hal-hal yang positif, memang kebutuhannya seperti itu. Senang, bocah itu kesenangan main-main, makanya anak belajar kok dolanan, iya tenang ya, butuh ini kesenangan ini mana, dan kita mengarahkan. Jadi dolanan yang gurih wis dijak diulang dolanan Pak mesti diulang teman-teman. Mainan itu termasuk kesenangan. Termasuk saya sendiri kan buka bal-balan kayak kesenangan. Iya. Wayahe diulang pelajaran bal-balan yang lapangan ini kesenangan. Tapi itu yang bukan kita larang tapi kita arahkan dengan konsep restitusi. Saya konsepnya bisa tadi restitusi. Kalau ini di restitusi. Ini kebutuhan kita ada 4 jadi 5. Yang 5 adalah kebutuhan hidup. Nah ini jelas otomatis. Jadi yang bisa nyolong kalau ini berarti kebutuhannya untuk bertahan hidup. Ini apa oleh nyolong? Nah, bertahan hidup. Sekarang sampai sekarang ya. Ya itu ya kebutuhan 5, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan bisa ini dulu yang kelas pengen menang-menang. Kemudian bertahan hidup. Jadi anak-anak itu berbuat sesuatu mesti ada 5 ini arahnya. 5 ini arahnya. Ini luas sekalian, tapi sudah disampaikan oleh Bu kita Dianti. Terus posisi kontrol. Klik kontrolnya ini. Posisi kontrol. Ya. Posisi kontrol. Bismillah. Lurus ya. Kalau di link itu nyambung enggak dipakai manual. Masanya ke sini. Ini termasuk kesalahan IT. IT itu penting Bapak sekalian. Contohnya seperti begini nih. Jadi contohnya seperti begini nih. Bapak Ibu guru sekarang harus bisa IT semuanya. Link saya tidak masuk. Oke. Monggo sambil santai-santai mawon. Sikring itu tak. Ya, sikring itu tak saya. Ini santai-santai saja sambil keluar membuka niki. Membuka niki kok ora pas-pas. Ya. Bismillah. Tidak dapat terhubung. Loh, lah mboten kersa kok diceluk. Mas Arya, masakne kopi? Monggo Mas. Monggo Mas ki santai mawon rasa cinta aku. Di sini mana kita nih kalau itu. Di sini kan. Posisi kontrol. Mungkin saya belum. Nah, posisi kontrol kita ini Bapak sekalian itu rapatnya. Posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Ada 5. Bismillah masuk. Yang pertama berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Kita positif sebagai penghukum. Nah, tadi Pak Guru kesiswaan maksud saya bocah salah dihukum, nah, dihukum. Patuhi aturan saya. Wes dina iki kamu kon nyakola seragam, wes dihukum. Sekarang ngadeg ning lapangan, ngadeg ning lapangan, ya. Lalu pasti. Nah ini ada yang atas saya belum saya betulkan. Belum menerima saya copy, belum saya betulkan. Kemudian yang berikutnya, posisi yang kedua, saat kita menangani siswa membuat anak merasa bersalah. Nah, jadi harus dihukum.
kompis wakil karo Pak Guru seperti saya wakil karo Pak Guru. Nah, akhirnya kemudian membuat satu salah. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah ini bocah akhirnya merasa dosa, merasa bersalah, ya. Merasa bersalah, merasa berdosa. Ini kemudian sebagai teman kita kadang seperti saya ini pamisti, isi bahasanya sebagai teman ini jadi saya pamisti. Kalau anak-anak sebagai teman, ya pamisti. Jadi kalau anak-anak sebagai teman ini biasanya akhirnya anak-anak itu kepada Pak Guru, sangat dekat. Nah ini sangat dekat. Ini bisa baik, bisa juga kurang baik. Ini kita hapus dengan. Kemudian monitor, sebagai monitor. Peraturannya apa? Jadi kita tanyakan, peraturannya apa? Kemudian mengapa kamu melakukan perbuatan seperti begini? Nah kita jelaskan, kita monitor. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Ini monitor. Kemudian sebagai pemantau, pemantau itu ini masuknya nanti ke restitusi. Jadi kamu melakukan ini sudah tidak apa-apa, sudah siap diberikan. Jadi saya Pak Guru juga hari Senin aku seragamku ya tidak sama, kamu seragamnya tidak sama, modal. Nah ini tidak apa-apa. Tapi untuk besok dan seterusnya jangan diulang kembali. Kamu berarti hari ini apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Tidak peduli pada diri sendiri. Oh ya besok dan seterusnya seragam ikuti dengan jadwal yang disampaikan oleh kesiswaan. Misalkan seperti itu. Itu bahasanya restitusi itu bahasanya halus seperti itu. Sehingga anak itu maksudnya Pak Guru sadar dengan hati yang paling dalam. Berikutnya misalkan saja anak itu melanggar aturan cukup diingatkan itu sudah paham karepnya. Nah itu. Tadi saya ini tentang posisi kontrol ada 5, okay? Posisi kontrol ada penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai apa tadi? Monitor itu yang tingkat tinggi, manajer, pemantau yang tingkat tinggi dan monitor. Jadi posisi kontrol kita ada 5 terhadap siswa yang melakukan istilahnya penyimpangan terhadap kesepakatan yang kita sepakati bersama. Kemudian yang terakhir Ibu Bapak sekalian, dengan kegiatan ini yang paling utama itu adalah restitusi. Domnya itu direstitusi. Bismillah mudah-mudahan bisa. Semoga bisa lagi. Misalnya aslinya tak ngelihat semuanya bisa. Ketika bisa kita membuka ke awal lagi. Jadi saya cukup menjelaskan 5 ini saja. Selesai tak link tapi nyatanya segitiga restitusi Ibu Bapak sekalian. Kurang bisa saya ngopi dari miliknya orang lain. Bismillah kita. Nah, segitiga restitusi. Jadi ini hal yang kita lakukan berkaitan dengan pelanggaran tata tertib, keyakinan kelas, anak tidak tertib seterusnya. Nomor 1 adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tadi sehingga kamu punya alasan. Jadi silakan baca pertanyaan sih. Kok mengerjakan seperti alasannya apa? Ini penting Bapak sekalian. Jadi alasannya apa? Seperti saya datang ke sekolah langsung seragamku ini saya contohkan satu saja, saya saja. Sing ora tertib di saya. Yang itu tiba nyontohi wong liya ketika ya. Kowe seragammu kok memakai itu alasannya apa? Alasan saya kula wau posting video niku lali boten buka WA Pak Slamet. Nah, terus Jalan Samudra niku ngerti wong kula nembe kelingan iki tanggal 17. Nah, ini penting sekali. Oh, nek sudah tahu seperti mau pulang nanti tidak utuh kembali lagi. Nah, ini anak-anak perlu disampaikan. Karena kadang-kadang anak-anak itu lambat memang ada alasan yang urgent yang kita harus memahami. Langsung terlambat berdiri di depan langsung orang tidak tahu alasannya masing-masing. Ini penting sekali. Jadi kalau saya nanti datang ke sekolah ternyata saya harus membantu pelaksanaan upacara, dia terlambat, maka saya terus datang ke sekolah walaupun seragam saya tidak sesuai. Ini perlu pertama, jadi validasi tindakan yang salah. Kita cek betul. Jadi itu. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan? Nah ini misalkan kamu menggunakan adakah cara solusi yang baik itu ada. Kemudian menstabilkan identitas. Ini seperti tadi
Pak Guru kita tahu salah. Jadi Pak Guru kita tahu salah, orang murid tahu Pak Guru kita tahu salah. Nah makanya nanti untuk berikutnya jangan dilakukan hal yang seperti itu. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi disampaikan. Berarti ini berarti melanggar atau keyakinan kelas apa yang kamu tidak patuhi. Tidak peduli pada diri sendiri, Pak. Kamu tahu, ya oke ya besok jangan jalan. Tiga tahap ini untuk posisi restitusi. Mau saya setel video tidak nyawa, video yang pernah saya lakukan. Ya, ini Bapak sekalian. Terus berikutnya, ya ini. Ya, tim satu menstabilkan identitas. Ini pelaksanaannya saya tidak mencari salah, ya, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan sing Anda itu jadi masalahnya apa kok kata itu sini terus. Nah, solusinya tidak punya saran apa seperti Anas itu. Terus diberikan, dan diberikan tidak mau lagi saya belum tanya lagi. Jadi diberikan tidak mau, saya sukanya seperti ini. Berarti dia itu punya kebutuhan senangnya. Jadi harus diarahkan ke hal yang baik. Kemudian tadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari itu, lebih baik dari itu. Mestinya kamu bisa melakukan, kamu kan anak baik, bisa melakukan hal yang lebih baik. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, tadi kamu nilainya apa yang kamu anggap yang kamu tidak tepati berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Tiga komponen. Dan satu, validasi, menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak merasa begitu ngadep Pak Guru langsung gedek, wah wes, mau ini anak yang tidak, tapi biarnya tenang dulu, kita bincang-bincang. Kemudian yang kedua, validasi, menyatakan bahwa hal itu biasa, tapi yang akan datang kita lakukan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, nilai apa yang kita sepakati, tunjukkan pelanggarannya itu apa. Ini Bapak sekalian, gongnya dari materi saya, apa niku jenenge guru penggerak budaya positif di sekolah. Terakhir kepada anak itu sistemnya adalah restitusi seperti Bu Diah sama Bu Nurila. Padahal ya keseswaan barang keseswaan dulu kan gitu. Jadi maka dari itu mari kita semuanya termasuk saya satu diri sendiri memberi contoh yang baik. Yang ngajak resikan Pak Guru ya kudu gelem contohnya itu nyapu. Nah seperti itu. Jadi kita memberikan budaya yang baik, kita bersepakat dengan anak-anak yang baik. Kemudian kalau anak-anak yang salah malah kita lakukan restitusi dengan 3 tahap itu. Satu, menstabilkan suasana. Jadi anak ben tenang dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Mudah-mudahan anak-anak kita yang akan datang menjadi anak-anak yang baik semuanya. Pak Guru ini contoh yang baik. Ini Pak Guru salah, sudah cukup merasa saya salah selesai. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ini agak lama saya menyampaikan materi saya, mungkin beda nanti dengan Bianti Bu Nina, bahasanya beda. Yang disampaikan sama tapi dengan bahasa yang beda. Ini semuanya nanti tergantung kepada diri kita sendiri dan Pak Kepala Sekolah dan bersama dengan penjenengan sendiri. Kalau buat sakit bisa sendiri, Bu Nina tidak bisa sendiri, Bu Yanti tidak bisa sendiri, tapi kita semuanya harus bersama. Ini ya, demikian yang saya sampaikan. Ada kurangnya minta maaf. Mudah-mudahan dari belajar saya di Guru ada manfaatnya. Mungkin nanti semuanya kita bisa menikmati suasana sekolah kita yang ideal, yang ramah, sopan, tertib, wis pokoknya menyenangkan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Monggo Bapak ini tunggu sedoyo cari santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.